Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi statistika keuangan 1 bab 2 ya. Kita akan masuk ke distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif bisa dibuat dengan berdasarkan dari tabel distribusi frekuensi mutlak. Distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Untuk distribusi frekuensi kumulatif dari kurang dari dan lebih dari. Kurang dari 0 sama dengan 0, kurang dari 65 itu 2, kurang dari 70 itu 10, kurang dari 75 itu 25, kurang dari 80 43, kurang dari 85 itu 59, kurang dari 90 66, kurang dari 95 itu 70. Kemudian yang satu lagi itu ada 60 atau lebih itu ada 70, 65 atau lebih ada 68, 70 atau lebih ada 60, 75 atau lebih ada 45, 80 atau lebih itu 27, 27, 85 atau lebih itu ada 11, 90 atau lebih itu 4, lebih dari 95 atau lebih itu 0. Nah, caranya ini mengerjakannya ini adalah berdasarkan dari penjumlahan dari ini. Ya, tinggal diakumulasikan secara total saja ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, distribusi frekuensi relatif kumulatif ini adalah distribusi frekuensi di mana nilai frekuensi kumulatifnya akan diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Nah, nilai ini nanti akan dirubah dalam bentuk persentase ya. Karena ini kan nilai mutlak, nanti akan dirubah menjadi nilai relatif. Rumusnya adalah frekuensi kumulatif dalam persentase kelas, yaitu frekuensi kumulatif kelas per I dibagi N dikali 100%. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu dibagi menjadi dua, ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Ngambil dari contoh soal sebelumnya ya, ubahlah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan rumus 0/70 kali itu yang pertama ya, 0/70 kali 100%, 2/70 kali 100% 2,86, 10/70 kali 100% 14,29, 25/70 ada 100% itu 35,71%, 43/70 kali 100% itu 61,43%, 59/70 kali dengan 100% 84,29%, 66/70 kali 100% yaitu 94,29%, 70/70 kali dengan 100% sama dengan 100%. Ini yang kurang dari. Yang lebih dari kebalikannya 70/70 kali 100% yaitu 100%, 68/70 kali 100% 97,14, 60/70 kali 100% 85,71%, 45/70 kali 100% 64,29%, 27/70 kali 100% 38,57%, 11/70 kali 100% yaitu 15,71%, 4/70 kali 100% yaitu 5,71%, 0/70 kali 100% itu 0. Maka hasilnya akan berbentuknya seperti ini. Kurang dari 60 0%, kurang dari 65 2,86, kurang dari 70 14,29, kurang dari 75 itu 35,71, kurang dari 86 1,43, kurang dari 85 itu 84,29, kurang dari 90 itu 94,29, kurang dari 95 itu 100, 60 atau lebih itu 100%, 65 atau lebih itu 97,14, 70 atau lebih 85,71,
75 atau lebih 64,9, 80 atau lebih 38,57, 85 atau lebih 15,71, 90 atau lebih 5,71, 95 atau lebih sama dengan 0 ya. Oke, untuk pembahasan bab 2 tentang distribusi frekuensi akan saya akhiri sampai di sini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan langsung memasuki bab 3, yaitu tentang ukuran dari pemusatan data ya. Oke, nanti setelah video ini kita akan latihan soal secara mandiri. Soal sudah disiapkan, ada 4 macam ya, nanti dikerjakan secara masing-masing secara mandiri mengikuti apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Oke, ingat untuk hari ini kita akan fokus ke latihan soal mandiri. Jadi benar-benar waktu yang telah disediakan untuk kuliah ini dimanfaatkan untuk mengajarkan soal yang telah saya berikan, ada 4 ya. Soalnya nanti berbarengan akan dikirimkan bersamaan dengan video ini ya. Baik, untuk penjelasan bab 2 saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi.